Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar, saatnya cari cuan dari internet. Jadi di video hari ini aku mau share banget info penting nih buat kalian yang belum ngonten sama sekali. Kalian wajib banget ngonten di 2025 ya. Buat kalian yang cuman scroll-scroll doang, terus kayak cuman lihat-lihat doang nih medsos, harus banget wajib banget ngonten di 2025. Karena kenapa? Karena ngonten di tahun 2025 akan dapetin cuan-cuan yang lebih mudah gitu loh. Asal kalian tuh harus mengikuti langkah-langkah yang memang syarat-syarat untuk dapat uang dari internet, ya nggak sih? Nah, apalagi yang udah terjun di internet kayak misalnya kayak di sosmed untuk cari peluang penjualan itu pasti kalian bakalan ngulik-ngulik terus ya kan. Kayak apalagi nih yang bisa kita hasilin dari internet, pasti kayak gitu. Karena aku pun sama, kayak misalnya awal-awal tahun 2022, 2023 kan kita menggeluti yang namanya affiliate ya. Ada affiliate TikTok, Shopee, itu kita terus ngulik-ngulik-ngulik dapat uang gitu. Dan dapat uangnya bukan yang jumlah kecil ya, pasti dapat jutaan malah puluhan juta tuh dari affiliate ya. Karena aku pun ngerasain juga terus di era 2024 ini ada lagi produk digital. Nah, produk digital ini produknya bisa dijual berkali-kali, cukup beli sekali doang. Ya nggak sih? Dan di 2025 kalian tuh bakalan banyak banget gitu loh, apa namanya, kayak penghasilan-penghasilan yang kalian bisa dapat dari internet. Makanya wajib banget ngonten di tahun 2025. Nah, gimana caranya kalau mau mulai ngonten? Yang pertama, kalian harus tentukan niche dan minat kalian. Nah, mau ngonten di TikTok, mau ngonten di Shopee, mau ngonten di YouTube misalkan, itu tetap sama. Kalian harus nentuin niche karena ini penting banget. Ini tuh kayak semacam basic awal kalau mau bikin konten ya niche yang paling penting. Contoh misal nih, aku buka di TikTok itu niche-nya skincare, atau misalkan aku buka di Shopee niche-nya peralatan rumah tangga, atau misalkan aku buka konten di YouTube itu misalnya tentang cari cuan di internet. Nah, itu adalah niche yang nantinya tuh bakalan ngarahin kalian ke mana coba? Ke video-video selanjutnya. Jadi kalian tuh kayak biar nggak hilang arah gitu. Jadi niche kalian tuh misalnya A, ya udah nanti tuh bakalan si arahnya itu ke A gitu. Jadi biar kita nggak bingung untuk nuangin konten setiap harinya gitu. Nah, contoh niche-nya udah aku sebutin ya tadi. Pokoknya banyak, ada lifestyle, misalnya kesehatan, kecantikan, dan lain-lain. Ada hiburan misalnya, kalian review-review film atau misalkan musik. Keuangan dan bisnis misalnya bisa juga budget, apa namanya, yang menentukan budget per hari yang gitu, pokoknya mengelola keuangan dan lain-lain. Pokoknya tentukan niche itu poin penting banget, ya. Next lagi yang kedua adalah pilih platform untuk konten. Nah, itu dia, kamu mau ngonten di mana? Di YouTube, di TikTok, di Shopee, atau misalkan ngonten di Instagram. Misalnya kalian tuh bikin produk landing page untuk produk digital, itu boleh banget. Pokoknya kalian harus pilih platform untuk konten. Contoh nih aku ngonten di mana? Di YouTube, di TikTok, di Shopee, dan di Instagram. Itu empat-empatnya aku ngonten di sana. Tapi kalau misalkan buat kalian pengen nambah lagi nih misalnya di web yang lain, boleh banget. Ya berarti penghasilan kalian pun bisa lebih banyak gitu loh. Asalkan konsisten ya, seperti itu. Yang ketiga, poin pentingnya, buat konten berkualitas dan konsisten itu juga super penting banget. Ngapain kalian capek-capek bikin konten tapi ternyata videonya burik. Ternyata video kontennya itu misalnya nggak ada kualitasnya, terus kadang nggak konsisten, misalnya hari ini upload, besok enggak, seminggu kemudian upload, itu nggak bisa. Itu tuh nggak bakalan berkembang. Jadi kayak akun kalian tuh bakalan stuck di sana aja. Nah, makanya penting banget untuk membuat konten yang berkualitas dan konsisten, ya. Kemudian poin yang keempat, bangun audiens. Kalau misalkan kamu udah punya akun, kamu bangun interaksi dengan pengikut kamu. Misalnya video kamu ada yang FYP nih, entah itu di TikTok, entah itu di Shopee misal, atau misalkan di YouTube banyak yang komen nih. Kalau misalkan kamu bukanya misalnya di platform yang tadi aku sebutin, ya udah kalian bangun interaksi dengan audiens kalian supaya lebih bagus aja gitu akunnya. Next, promosi di media sosial lain itu boleh banget. Contoh misalnya nih, kamu bikin konten di YouTube. Nah, kamu boleh share tuh si
akun kamu misalnya kayak videonya tuh di-share-in aja di WA, misalnya di grup, di Instagram, dan lain-lain untuk mempromosikan konten kalian gitu ya kan. Lanjut lagi yang kelima, monetisasi konten. Kalau misalkan kamu bergabung di YouTube, itu kan pasti ada masa monetnya. Jadi kalau kayak misalnya nih 1000 jam tayang nih persyaratannya 1000 pengikut atau subscriber dan 4000 jam tayang misal. Berarti kan itu udah memenuhi syarat monet. Nah, silakan untuk monet. Kalau YouTube misalnya, blog juga sama untuk monet. Kalau afiliasi ya misalnya program afiliasinya ya kalian ya kalau udah memenuhi syarat ya silakan bergabung dengan afiliasi. Pokoknya seperti itu ya. Monetisasi konten tuh. Next lagi, yang keenam, analisis dan perbaiki. Jadi kamu kalau misalkan udah ngonten nih sekian lama misalnya sebulan. Kalau misalkan udah ngonten silakan kalian lihat di analisisnya. Contoh TikTok itu kan ada analisisnya kayak analisis penonton, analisis misalnya yang klik produk kalian dan lain-lain. Pokoknya gunakan analitik dari si platform itu. Pasti ada karena ada fitur analitik di masing-masing platform seperti itu. Yang selanjutnya, pahami peraturan-peraturannya. Baik itu peraturan di misalnya platform Shopee, platform TikTok, itu dia ada aturannya sendiri. Kalau enggak ya kalian bakalan terkena pelanggaran terus-menerus dan akhirnya akun kalian bakalan ditutup seperti itu. Pokoknya kalian tuh harus memenuhi kayak syarat-syaratnya. Kalau misalkan mau bikin video, mau bikin konten ya kalian harus memenuhi syarat-syarat apa yang mereka berikan gitu atau peraturan yang mereka berikan. Kalau enggak itu kalian bakalan yang namanya di-ban, kena shadow ban dan lain-lain. Pokoknya tuh akun kalian akan bermasalah seperti itu. Makanya peraturan tuh penting banget gitu. Yang kedelapan, poin yang paling penting, bersabar dan jangan mudah menyerah. Karena kenapa? Karena yang namanya bikin konten, bikin video itu nggak instan. Butuh proses banget ya. Butuh proses. Contoh YouTube, itu YouTube super lama juga karena kayak ngumpulin 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang kayak gitu kan. Jadi itu kayak butuh proses. Afiliasi juga sama, awal-awal viewersnya bakalan dikit, tapi kalau kita konsisten, videonya berkualitas, itu lama-kelamaan bakalan lebih oke gitu. Nah, gimana nih yang udah nyimak video ini, tertarik nggak untuk bikin konten? Pasti bakalan tertarik, karena di 2025 kalian tuh kayak harus ngubah mindset, yuk cari cuan dari internet biar nggak usah capek dan biar nggak usah ribet ya. Cuman modal handphone, modal internet doang kalian udah bisa dapat passive income atau udah bisa dapat uang dari internet. Oke, jangan lupa juga ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video.